Di awal part kita akan diperlihatkan dengan Taiha yang terburu-buru mengejar Unyun. Daigil yang tak mau melepas mangsanya lantas mengambil jalan pintas untuk mencegat Taiha. Sementara itu Jenderal Choi juga mendapatkan sayatan di bahu setelah melakukan pertarungan dengan Chulwong. Lalu Unyun yang mencoba melarikan diri dari Baekho secara tidak sengaja menjatuhkan batu kesayangannya. Ia pun lantas kembali untuk mengambil batu tersebut, namun hal itu malah mengakibatkan Unyun tertangkap oleh Baekho. Taiha yang berusaha menyusul Unyun mengalami keterlambatan karena Daigil berhasil mendahulunya. Walaupun jarak mereka dekat, sayangnya Daigil belum sadar bahwa wanita yang berada di belakangnya adalah Unyun. Daigil tetap melayani Taiha yang tengah terburu-buru untuk menyelamatkan Unyun. Setelah mendapatkan kesempatan untuk lari, barulah Taiha bergegas menyerang Baekho untuk menyelamatkan Unyun. Di tengah riuhnya pertarungan tersebut, Yunji hanya mengamati pertarungan itu dari atas atap. Ketika Yunji melihat Unyun tidak dalam perlindungan, ia pun lantas melemparkan pisau dengan niatan untuk membunuhnya. Untungnya Baekho sadar dengan keberadaan Yunji. Ia rela menerima pisau tersebut hanya untuk keselamatan tuannya. Unyun sempat khawatir dengan keadaan Baekho, namun Taiga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membawa lari Unyun. Daigil yang tahu Taiha melarikan diri lantas segera melemparkan belati untuk menghambat pergerakan Taiha. Akan tetapi belati itu menancap tepat pada tubuh bagian belakang Unyun. Daigil tersenyum polos beranggapan bahwa ia berhasil memberikan pelajaran bagi Taiha. Namun ekspresi Daigil berubah ketika tak sengaja wanita tersebut memperlihatkan sekelebet wajahnya. Daigil terdiam dan mengingat kenangan masa lalunya dengan Unyun hingga tanpa sadar, Chulwong datang memberikan tebasan telak di bahu Daigil. Setelah agak jauh dari kejaran musuh, Taiha baru menyadari Unyun terluka ketika dirinya jatuh dari kuda. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, Taiha menggendong Unyun untuk mencari tempat beristirahat. Chulwong, Baekho, dan trio Chuno mengurungkan niatnya masing-masing dan memilih untuk beristirahat. Namun Yunji yang tak terlalu mengeluarkan tenaga berhasil menemukan jejak pelarian Taiha dan terus mengikutinya. Sementara itu, Chulwong membersihkan jejak kejahatannya dengan menyuruh geng kapak yang sedari tadi sedang sebat santuy. Walau awalnya menolak, geng kapak pun akhirnya menurut karena intimidasi dari Chulwong yang sangat mengerikan. Usainya membersihkan jejak kejahatan, Chulwong membagi geng kapak menjadi dua kelompok. Kelompok pertama bertugas kembali ke istana untuk memberikan laporan kepada Gyeongsik. Lalu kelompok kedua yang berisi Jiho harus ikut menemani Chulwong. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan Daigil yang selamat karena ia mengenakan pelindung badan. Pandangan Daigil masih kosong dan meyakini bahwa yang ia lihat adalah Unyun. Dua sahabatnya merasa jengkel karena sudah terlalu sering Daigil melakukan kesalahan yang sama akibat masa lalu. Jenderal Choi menasihati Daigil dan nasihat tersebut membuatnya sadar. Daigil bangkit serta berambisi untuk menangkap Song Taiha sekaligus membuktikan wanita yang bersamanya adalah benar-benar Unyun. Ketika mereka akan pergi, tiba-tiba saja mereka teringat akan Solhua dan kudanya. Daigil dan Wangsun ingin bergegas mengambil kuda dan perbekalannya. Namun Jenderal Choi menyuruh mereka untuk sementara tidak ke sana. Dengan alasan karena terbunuhnya keluarga Menteri Lim akan cepat diketahui oleh pemerintah.
Kemungkinan besar polisi akan ditugaskan ke sana untuk melakukan investigasi. 이명호가 죽지 않았나? 전 좌회정이 죽었으니 보조들이 새까맣게. Di sisi lain, Gyung-sik menyuruh Samsudin untuk mengumpulkan seluruh pedagang tanduk lembu dari yang saudagar hingga para penyelundup yang ada di Joseon. Samsudin yang merasa penasaran bertanya mengenai tujuan dari tuannya tersebut. 어찌 그래야 되는지 여쭤봐도 되겠는지요? Setelah menjelaskan cukup panjang, ternyata tujuan utama dari Gyung-sik adalah ingin membuat King tunduk melalui sistem impor. Gyung-sik melihat peluang bahwa negara King hanya dapat mengimpor tanduk lembu dari Joseon. Ia juga memanfaatkan suasana politik yang ia peroleh mengenai putra kedua Raja Injo yang akan naik tahta sangat membenci King. Tanduk lembu yang menjadi bahan dasar busur panah akan menjadikannya sebagai komoditi paling dicari ketika perang terjadi. Maka dari itu, Gyung-sik berniat mengumpulkan semuanya dan menjadi orang yang memainkan harga pasar. 이 일이 나만 좋자고 하는 일인가? Scene berganti pada Eobok dan kawan-kawannya yang tengah menunggu seseorang. Di tengah keluhan mereka, tiba-tiba ada panah yang datang dan membawa sebuah pesan. Eobok dan kawannya yang buta huruf meminta bantuan Buki untuk membacakan isi surat tersebut. Dalam surat itu berisi sebuah perintah untuk membunuh bangsawan. Bangsawan yang bernama Pak Byung pada malam hari ini sekitar jam 7 hingga jam 11 melewati tempat bernama Sosomun. 박병이란 양반을 죽이란데 문 쪽으로 갈 거고. Tentu surat tersebut membuat Eobok tertarik karena di dalamnya tertuliskan bahwa bangsawan tersebut membawa 1000 nyang. 내 알아서 다 할 테니. Sementara itu Taeha semakin panik ketika melihat keadaan Unyun yang semakin kritis. Ia pun lantas bergegas keluar untuk sekedar mencari tanaman obat yang ada di sekitar mereka. Dalam proses pengobatannya, Unyun mengalami hal yang sama seperti Taeha dulu. Namun bedanya kali ini situasi berganti. Taeha memegang tangan Unyun dan hal itu membuat Unyun lebih tenang. Di tempat lain, trio Chuno yang mengurungkan niatnya untuk mengambil perbekalan mulai berdebat tentang Seolhwa yang akan berkeliaran. Daegil yang tetap tenang percaya bahwa Seolhwa tidak akan berani pergi sendirian dari tempat tersebut. 기다리라고 했으니까 기다리고 있습니다. Sayangnya, tebakan Daegil salah. Seolhwa yang merasa sudah ditinggalkan menangis dan dianggap sudah diabaikan. Ia pun lantas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menuntun ketiga kuda milik trio Chuno. Bersamaan dengan itu, kita akan diperlihatkan dengan bangsawan yang menjadi sasaran Eobok. Dari informasi yang didapat, ayah dari bangsawan tersebut memiliki sebuah persediaan tanduk lembu yang sangat banyak. Maka dari itu saat ini tengah dipanggil oleh Gyung-sik untuk melakukan suatu bisnis. 청하신 것도 광영이었습니다. Gyung-sik dengan licik tak menyebutkan tujuannya. Ia hanya menjanjikan akan memberikan sebuah jabatan kepada bangsawan tersebut. 감개무량이옵니다, 대감. Sesudah bangsawan tersebut mengiyakan tawaran untuk mengabdikan diri kepada Gyung-sik, barulah Samsudin memberikan sebuah surat penyerahan tanduk lembu yang harus ditandatangani. 일반 물소불에 대한 매매 문건일세. Namun Pak Byung bukan orang bodoh. Ia merasa dicurangi dan menolak untuk menandatangani dengan dalih akan berdiskusi dengan ayahnya terlebih dahulu. 제가 결정할 문제가 못 되는지라. Gyung-sik yang sudah tak mau tahu menyerahkan urusan ini kepada Ki-saeng kesayangannya. Akhirnya Pak Byung pun goyah dan menandatangani akta kepemilikan tersebut. Hal itu dikarenakan Ki-saeng tersebut memberikan iming-iming bahwa menjadi menteri akan jauh membuatnya mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan berdagang. 결심만 한다면이야. 5만 양의 Setelah kejadian tersebut, Pak Byung yang dikawal dua asistennya pulang dengan keadaan kesal. Dan seperti yang dijanjikan, Eobok yang ditemani dengan Buki sudah bersiap melakukan tugasnya. Buki bertugas untuk memberikan aba-aba. Sementara Eobok bersiap melancarkan serangannya. Aksi ala-ala bocil FF pun dimulai. Tanpa perlawanan yang berarti dari musuhnya, Eobok dapat menembak seluruh musuhnya tepat sasaran. Sementara itu, karena keadaan di rumah mantan Menteri Lim sudah aman, trio Chuno pun memberanikan diri untuk mengambil perbekalannya. Namun sayang sekali hanya kotoran kuda yang ada di sana. Mengingat bahwa kuda yang mereka bawa terdapat perbekalan dan uang.
Daigil kemudian menyuruh trio Chuno untuk berpencar dan mencari Seolhwa. Bersamaan dengan itu, Unyun mulai sadarkan diri. Taeha kemudian meminta maaf kepada Unyun karena dirinya sudah berbuat lancang. Akan tetapi, Unyun tak mempermasalahkan hal tersebut dan berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Taeha. Mereka berdua pun sepakat untuk segera meninggalkan gua untuk menghindari kejaran para Chuno. Di tengah perjalanan, Baekho dan anak buahnya menyergap Taeha. Pertarungan mereka berhenti karena Unyun meminta kepada Baekho untuk tidak menimbulkan keributan. Unyun sudah menganggap Baekho sebagai anak buahnya sebagai keluarga. Dan ia tak tega jika melihat salah satu dari mereka terluka. Mendengar akan hal tersebut, Taeha pun lantas menancapkan pedangnya dan melawan mereka dengan bambu kecil untuk menghormati perasaan Unyun. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan dan dengan mudah Taeha dapat mengalahkan Baekho dengan sebilah bambu. Tak hanya itu, Taeha bahkan sempat-sempatnya mengoreksi gerakan Baekho yang masih memiliki banyak celah. Akibat pertarungan tersebut, Baekho merasa kagum terhadap Taeha. Dan setelah mereka bertukar nama, alangkah terkejutnya Baekho mengetahui bahwa sosok yang ada di depannya adalah Jenderal Taeha yang menjadi pejabat militer. Mereka memberikan hormat lantaran mereka tahu mengenai jasa yang telah dilakukan Taeha selama masa perang. Setelah hal tersebut, Taeha memohon kepada Baekho untuk membiarkan dirinya pergi bersama Unyun. Dan suatu saat jika mereka bertemu kembali, maka Taeha akan bersedia melakukan duel terhormat dengan Baekho. Walaupun merasa terhormat dengan hal tersebut, namun Baekho bingung harus memberikan laporan apa kepada kakaknya Unyun. Spontan untuk menghindari kejaran mereka lagi, Unyun berbohong bahwa ia sudah menjalin hubungan suami istri dengan Taeha. 이분과 혼인한 사이예요. Sementara di pihak lain, Daigil berhasil menemukan Seolhwa yang tengah menghabiskan waktunya untuk sekedar makan dan mabuk-mabukan. Ia datang pada waktu yang tepat. Dengan keadaan setengah sadar, Seolhwa tetap bisa mengenali Daigil. Ia pun spontan memeluknya dan berkeluh kesah akibat sudah ditinggalkan. Daigil pun tanpa banyak menanggapi lantas membawa Seolhwa pulang dengan menggendongnya. Sama halnya dengan Daigil, setelah Baekho dan kawannya melepaskan Unyun, di situ Taeha menggendong Unyun karena kondisinya yang sudah tak sadarkan diri. Dalam momen tersebut, kedua wanita yang digendong menjatuhkan barang berharganya. Unyun menjatuhkan batu yang mengingatkan ia kepada Daigil, sementara Seolhwa menjatuhkan rebab kesayangannya. Daigil mengambil rebab tersebut sementara Taeha tak melihat jatuhnya batu dan membuatnya meninggalkan barang yang sangat berharga bagi Unyun. Kejadian tersebut seakan mengisyaratkan bahwa masing-masing dari dua insan yang tengah menyimpan rasa mulai mengikhlaskan masa lalu masing-masing. Walaupun pada kenyataannya hal itu belum bisa dipastikan dan akan terjawab pada episode selanjutnya.